Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua sehingga kita ditolong, diberikan kekuatan dan kemudahan untuk bisa berkumpul di majelis ilmu ini dalam rangka mempelajari agama Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan keselamatan di dunia sampai di akhirat nanti. Semoga Allah Ta'ala memudahkan langkah kita, menerima seluruh amal kebaikan kita, meneguhkan kita di atas kebenaran, dan menjadikan majelis ini majelis yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama serta seluruh kaum muslimin yang meniti dengan baik jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai besok di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bapak ibu kita yang telah wafat, juga saudara-saudara kita dan anak-anak kita yang telah wafat mendahului kita, juga untuk mbah-mbah kita yang mereka berjasa membimbing orang tua kita, sehingga orang tua kita membimbing kita, sehingga kita sampai saat ini menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyembahnya. Mengingat banyak orang yang tidak menyembah Allah Ta'ala, dan kita ternyata orang yang menyembah Allah. Maka kita doakan para leluhur kita, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannata ma'al abrar, Allahumma naqihim minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas waghsilhum minal khotoya bil ma'i wasalji wal barad, Allahumma nawwir quburahum warfa' darajatahum wafsah madkhalahum wa taqabbal hasanatihim, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min huffatin niran. Amin ya rabbal alamin. Semoga kuburan mereka dilapangkan oleh Allah Ta'ala, diberikan cahaya, dimudahkan dalam urusannya, dan semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah dan seluruh amal kebaikannya diterima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan sedikit persiapan mengenai bulan Ramadan agar lebih bermakna. Ada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya itu tidak pernah melihat jenengan itu sering banget puasa, lebih banyak puasa melebihi di bulan ini, bulan Sya'ban ini. Maksudnya puasa sunnah yang bukan Ramadan. Itu Usamah bin Zaid mendapati Nabi itu kok sering banget puasa. Kata Rasulullah SAW, iya, itu tuh bulan antara Rajab dan Ramadan. Banyak orang yang melalaikannya. Di bulan tersebut
amal-amal seorang hamba diangkat ke langit. Lah saya pengen kalau pas amal saya diangkat ke langit, saya dalam keadaan sedang berpuasa. Bulan Rajab itu bulan haram, bulan mulia, banyak orang yang punya perhatian. Bulan Ramadan bulan istimewa, banyak orang yang punya perhatian. Bulan Sya'ban ora patek terkenal, banyak orang yang mengklirwakan. Nglirwakake itu kurang perhatian gitu, ora patek gagas. Padahal bulan Sya'ban itu bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama dahulu sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah Rajab kami dan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ulama yang lain menyebutkan Nabi SAW terlalu sering menjalankan puasa sunnah di bulan Sya'ban, itu indikasi sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan biar tidak kaget. Maka banyak latihan-latihan di bulan Sya'ban ini. Ramadan itu pernah disampaikan oleh Nabi SAW, ya ayuhan nas qad ja'akum Ramadan. Wong-wong Ramadan meh teko lho ya, gitu. Ramadan syahrun mubarakun. Ramadan ini bulan yang berkah. Berkah itu banyak kebaikannya. Banyak kebaikan itu namanya berkah. Syahrun tusfatu fihi maradatu syayatin, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu abwabun niron. Di bulan itu setan-setan diikat, kemudian pintu langit, pintu rahmat dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Ulama memberikan penjelasan bahwa ini isyarat orang melakukan amal soleh di bulan Ramadan itu lebih mudah ketimbang di bulan selain Ramadan. Orang meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan itu lebih mudah dibanding di luar bulan Ramadan. Makanya kita lihat Ramadan itu banyak musola masjid dimasang teratak. Pating geruduk. Dari kampung-kampung, dari ujung-ujung, lorong-lorong datang ke masjid, gerutuk. Banyak sekali, langsung penuh. Itu malam pertama. Malam kedua, ketiga, keempat, geruduk. Malam kelima, 6, 7, kerutuk. Malam ke-10, ke-20, kelutuk. Bantek. Itu. Padahal semua yakin bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Napa ya kok kaya ngono? Ya piye meneh? Karena memang orang beribadah itu kan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan awake dhewe lumayan. Ora Ramadan ra poso, Ramadan poso udah lumayan. Kemudian Allah menolong lagi orang yang poso, ternyata sholat tarawihnya semangat. Nah, ternyata Allah tolong lagi orang yang bertahan menjalankan sholat tarawih sampai selesai, sampai akhir Ramadan. Di antara orang-orang tarawih ada yang ditolong Allah, ada yang tidak ditolong. Yang tidak ditolong, sholat tarawih ya tarawih ning ra betah. Ada orang yang tarawih ditolong oleh Allah Ta'ala, dia tahan lama, dia bersabar, sehingga dia tidak milih-milih masjid, tidak milih-milih musola. Karena musola manapun yang penting sholat tarawih khusyuk dia ikut. Tapi nek sing tidak ditolong oleh Allah Ta'ala tarawih ya tarawih, tapi milih-milih masjid musola. Mana yang lemolai itu keri rambungnya dhisik.
wah lari sepol. Nah ini kenapa ya, karena tidak ditolong untuk betah. Lah orang itu kan ada yang betah suwe, ono sing ora betah. Nah ada yang ditolong oleh Allah Ta'ala betah sholat, ora betah nyekel HP. Ada orang yang betah nyekel HP, ora betah sholat. Nah kan seperti itu. Nah tinggal kita bagaimana. Kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala seperti yang diminta oleh para ulama terdahulu. Allahumma salim lana Ramadan wa salim lana mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku keselamatan di bulan Ramadan dan berikan amalan yang diterima, amalan yang makbul di bulan Ramadan. Nah, ketika amalan itu makbul, mustajab, ya, amalan diterima, doa mustajab, ketika Ramadan dia ditakdirkan oleh Allah ditolong menjadi orang yang betah beramal. Baik, persiapan kita menghadapi Ramadan itu ada 3, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, minta kekuatan agar dipilih menjadi hamba-hamba yang kerasan beramal di bulan Ramadan. Yang kedua, kita memperbanyak taubat dan istighfar di sebelum Ramadan. Kenapa? Karena kata ulama, dosa itu akan ngebot-boti ngamal. Sementara taubat dan istighfar itu sedang mencuci hati dari dosa. Kata Imam Ghazali, dosa itu seperti kaca bening kena titik. Dosa lagi, titik lagi, dosa lagi, titik lagi, dosa lagi, titik lagi, sampai titiknya banyak. Lah, kalau titiknya banyak, kaca itu menjadi burem. Untuk ngeker sudah tidak bisa. Kita melihat apa itu meteran air itu loh. Meteran air itu nek kacanya burem ku ndelok angka itu 3 itu seperti 8, 5 itu seperti 6, 7 seperti 1, begitu. Untuk memastikan tidak bisa, karena memang kacanya burem. Lah, istighfar itu seakan-akan mendatangkan celing, disiramkan, disemprotkan ke kaca, kemudian dilap, wah kompling bening neh. Nah, sehingga 8 benar-benar 8, 5 benar-benar 5, 7 benar-benar 7, bukan 1. Lah, kalau banyak dosa tidak dihapus dengan istighfar, nanti bulan Ramadan itu arep temandang ibadah itu wegah, bisa-bisa belawur. Amalan yang sebenarnya itu bukan amal soleh, ketoke amal soleh, diperjuangkan ning jebule dudu amal soleh. Nah, sing bener-bener amal soleh cetha dalile jelas ora dilakoni karena ketoke dudu amal soleh gitu. Kemudian orang yang ndak banyak dosa itu mempertimbangkan sholat ini dimanfaatkan sebagai alat untuk meraih pahala yang besar. Ibarat Allah Ta'ala itu di bulan Ramadan itu nggelar pahala sebanyak-banyaknya. Lah, ketika digelar sebanyak-banyaknya itu, orang itu kalau mau mengambil pahala itu ada 2 macam. Ada yang karena disediakan sak baskom pahala itu lenji kok ya sing marem ya pakai gayung sidui gitu. Nah, neng ya ada orang karena hatinya kotor kayak kaca burung tadi itu, ora patek butuh ganjaran. Jadi disediakake ganjaran sak tampah gitu itu, jika iki siji ngono kuwi, siji. Nek iso jika 17, jane yo ngambil 17 gitu. Nah, orang yang memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar sehingga bisa menghapuskan dosa, Allah menyediakan pahala bagi orang yang sholat. Kalau sholatnya sendirian ganjarane 1,
Kalau orang sholat berjamaah ganjarannya 27. Tidak banyak maksiat, otomatis dia menjadi orang yang rakus terhadap pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Makanya diciduk sak ciduan untuk 17 milih sing sholat jamaah, ora kok nerima sholat dhewean ning omah. Nah gitu kan, itu contoh. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah persiapan Ramadan yang kedua. Yang pertama tadi memperbanyak doa, yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Nah, yang ketiga menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu supaya kita mengenal petunjuk Rasulullah SAW untuk menggapai keutamaan yang disediakan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan itu apa saja. Kemudian poso ya poso, cuman poso yang bermutu dengan poso sing ramutu itu dengan menuntut ilmu akan ketahuan. Sholat ya sholat, tapi dengan menuntut ilmu akan ketahuan sholat yang bermutu dengan sholat yang ora mutu. Nah gitu. Lawang kita mencari produk saja yang golek sing bermutu. Iya toh Pak, tuku tape ku lho, ndadak ngicipi saking dene le, oh tape ra mutu, ora ning rasane, mulane dicipi sik. Wah, lagi tenan mantep, kenyus-kenyus. Wah, wis kaya jemreh tape gaweane Mbak Herlina. Nah gitu. Jadi urusan tape lu itu orang kan hitungan. Jadi bagaimana dia supaya mendapatkan yang bermutu. Nah, sholat ya seperti itu, membaca Al-Quran ya seperti itu, puasa ya seperti itu. Nah, di hadapan kita ada buku petunjuk. Mudah-mudahan sedikit membantu. Ini bukan satu-satunya ya, tapi mudah-mudahan sedikit membantu kepada kita agar kita nanti menjalani bulan Ramadan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu agar bermutu. Nah, itu diantaranya ini. Ini buku ini ada berapa halaman? 100 halaman Pak. Tapi akan kita selesaikan satu majelis. Wow, setuju enggak? 100 halaman loh, satu majelis. Tekan esok-esok, ndak, kita baca daftar isinya saja. Ya toh? Soalnya nek ndak baca dalilnya satu persatu rak yo pegel kan gitu, subuh. Nah, kita baca daftar isinya saja. Silahkan buka halaman Romawi 9. Ini kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala juga melimpahkan pahala yang besar untuk penyusun buku ini, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal STMSC, juga menyebar pahalanya untuk pemilik kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh beliau, juga menyebar kepada kedua orang tua beliau, istri beliau, dan anak-anak beliau yang mendampingi beliau melek wengi nyusun buku ini. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang rawuh di sini juga ketularan pahala. Mudah-mudahan malam ini tidak hanya hujan air, tapi juga hujan pahala, hujan rahmat. Juga untuk yang wakaf musola ini, baik wakaf tanahnya maupun wakaf bangunannya, juga termasuk para pengurusnya. Mudah-mudahan mereka ikut ketularan, ikut kodanan pahala melalui buku ini. Amin ya rabbal alamin. Juga termasuk yang membaca dan para donatur yang membiayai pembelian buku ini. Sapa nas sing urung ndongake? Aku malah urung yo. Dan saya. Amin. Baik. Kata pengantar, pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Tadi sudah saya singgung dikit. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa tudha'afu, ya, pahala amal soleh di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 10, 700,
sampai berlipat-lipat, ila ad'afin katsirotin, lipat-lipat yang banyak sekali. 40 amalan dalam 24 jam di bulan Ramadan. Halaman 7, aktivitas pada waktu sahur, yaitu 1. Bangun tidur untuk makan sahur dengan segera, lalu berzikir, berwudu dan sholat. Dengan melakukan seperti ini akan lepas 3 ikatan setan ketika tidur. Karena Nabi cerita orang yang tidur itu maka setan meletakkan 3 ikatan. Kalau dia bangun dan membaca doa maka 1 ikatan lepas. Kalau dia bangkit kemudian berwudu, ikatan kedua lepas. Kalau dia sholat maka ikatan ketiga lepas. Maka setelah itu jadi orang yang semangat di pagi harinya. Ini maksudnya bangun tidur untuk makan sahur dengan segera itu adalah ya waktu sahur, berarti sepertiga malam yang terakhir. Berzikir, berwudu dan sholat. Ini sholat maksudnya sholat malam, sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, melakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 atau 4 rakaat. Kok enggak witir lah? Kalau sudah terawih berarti kan sudah witir. Nah, berarti sholat tahajudnya enggak perlu witir. Lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan sholat witir ketika sholat tarawih. Jika sudah menutup witir pada sholat tarawih maka tidak mengulangi witir karena tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. 3. Setelah sholat berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan, karena sepertiga malam terakhir waktu sahur adalah waktu terkabulnya doa. Nabi SAW bersabda bahwa sepertiga malam yang terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Terus Allah berfirman, man yas'aluni fa'ataituhu wa man da'ani fa'ajabtu lahu. Yang minta padaku saya kasih, yang berdoa padaku saya kabulkan, gitu. Nah, ini kira-kira motivasi kita kalau alarm sholat malam bunyi itu, agar kita bangun, benar-benar bangun, matiin alarm terus wudhu, itu adalah mengingat kalau malam itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia untuk mendengar doa hamba. Tapi kalau tidak ada motivasi ini, itu alarm bunyi, kita juga bangun terus matiin alarm, habis itu tidur lagi, alarm berbeki. Kemudian nomor 4, melakukan persiapan untuk makan sahur lalu menyantapnya. Ingatlah bahwa dalam makan sahur terdapat keberkahan. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Hendaklah kalian makan sahur karena di balik makan sahur itu ada berkah. Sahur itu minimal minum air putih. Minimal minum air putih. Jadi kalau sudah kenyang atau tidak nafsu makan, minimal minum air putih. Syukur-syukur menyediakan kurma. Jadi kalau malas makan, kurma itu bisa menjadi gantinya. Makan kurma 3 gitu aja udah dikatakan makan sahur. Untuk mengejar barokahnya itu. Kalau makan sahur jangan makan gulai tengkleng atau gulai kepala kakap loh, nitili rampung rantai nanti tahu azan. Jadi makanya yang halus dan cepat. Imam Syafi'i rahimahullah taala kuwi direwangi kalau makan roti cemplung ke banyu biar empuk gen rasa dadak mamah cepit, karena beliau mengatakan aku paling sengit ki wektu nggih mangan. Paling sengit itu waktu nggih mangan. Makanya beliau kalau namanya makan itu cepat. Selain itu beliau untuk menyusun kitab dan mutolaah dan murojaah hasil karya beliau. Nomor 5, sambil menunggu azan subuh
memperbanyak istighfar dan menyempatkan membaca Al-Quran. Kalau bisa makan sahur itu berakhir seperempat jam sebelum subuh. Nah, kalau bisa makan sahur itu berakhir seperempat jam sebelum subuh. Jadi agak dipepet nanti tinggal seperempat jam dipersiapkan untuk gosok gigi, untuk kumur-kumur, gosok gigi, wudhu, BAB, BAK kalau perlu, baru ke masjid. Itu kondisi perut sudah tidak senep karena pengen ke belakang, mulut juga tidak banyak gudal. Tidak banyak gudal karena nanti sholat subuh ngene harus dilek, ini nanti batal, ndak dilek bagaimana mau dilepeh, bagaimana akhirnya dimpet, akhirnya ludahnya banyak lah, nanti ludahnya banyak moco subhanallahil azim piye iki ya kok tumpah, nah repot. Makanya perlu ada ilmu bahwa ketika udah gosok gigi ngoyo-ngoyo kok ya ternyata masih ada selilit, itu terasa langsung diambil aja gini terus kantongi gini, jangan dibuang. Kantongi itu bagiannya wong mburi, sing bagian nyuci pakaian. Nah gitu, jadi tidak ganggu sholat. Lah ini ilmu. Lah nek orang duwe ilmu masalah kayak gini nih, ya bagaimana gitu kan? Maka kalau bisa seperempat jam sebelum subuh itu kita baru selesai makan supaya diakhirkan. Waktu nomor 6, waktu makan sahur berakhir ketika azan subuh berkumandang, ya. Ketika azan subuh berkumandang, masuknya fajar subuh. Lah terus kalau sedang bangun rodok kesiangan, kemudian makan sahur keentuk setengah piring azan, maka Nabi SAW menyuruh man sami'an nida wal ka'su fi yatihi fala yadha qabla ayyantahiya hajatahu. Barang siapa mendengar azan sementara gelas masih dia pegang, jangan diletakkan sebelum menyelesaikan kebutuhannya. Berarti kalau makan untuk setengah piring azan maka dintekke. Neng ora tegel ya iya. Wukih. Makanya jangan ukih. Jangan ukih, sahur itu dikit aja. Ya, terus ya jangan disengaja. Oh mepet we jarene azan subuh isih entuk lha entar malah tanduk bareng ya ndak boleh. Sengaja kalau itu. Baik. Nomor 7, bagi yang berada dalam keadaan junub maka segera mandi wajib. Masih dibolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa, termasuk juga masih boleh masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi suci dari haid. Artinya suci haid suci haid itu menjelang fajar, menjelang subuh. Lah otomatis masuk subuh belum mandi, ya mandi tetap itu mulai puasa. Orang yang junub mau bengi junub terus turu meneh, terus gugah bojone, mas azan, azan, wah lah awake dhewe rung sahur, wah tapi wah lha iki poso apa ora iki, awake junub. Ndak apa-apa, junub walaupun sudah subuh langsung aja mandi, ning aja sahur, bangun wis subuh ntanu sahur sih, ya ndak. Kalau bangun dalam keadaan sudah subuh kita ndak sahur berarti. Baik, aktivitas pada waktu subuh. 8. Ketika mendengar azan subuh disunahkan melakukan 5 amalan berikut. 5 amalan berikut itu diantaranya jawab azan, terus maca sholawat, terus maca tahlil, terus membaca doa setelah azan, terus sholat qobliyah. Nah itu 5 hal. Melaksanakan sholat sunnah fajar, maksudnya qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Sholat sunnah fajar dijaga sebagaimana sholat sunnah rawatib lainnya. Sholat sunnah fajar itu qobliyah subuh itu. Kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki dan berusaha mendapatkan takbir pertama
bersama imam di masjid. Sedangkan sholat terbaik bagi wanita adalah neng omah wae, bahkan di dalam kamarnya. Adapun wanita tidak wajib berjamaah di masjid, bahkan lebih afdol sholat di rumah dan pahalanya bisa mengalahkan sholat di masjid, walau sholat di rumahnya hanya sendirian. Berarti 27 derajat yang diterima oleh bapak-bapak yang sholat di masjid itu, ibu-ibu yang sholat di rumah dewean itu juga ikut mendapatkan yang 27 derajat. Itu jika si wanita itu punya ilmu. Ilmu gimana? Aku nek dadi wong lanang, aku sholatnya jelas neng masjid. Aku wedok neng omah wae. Nah, gitu loh. Maksudnya, itu dengan niat tok ngono kuwi lho. Itu mendatangkan pahala yang berlipat-lipat. Pentingnya ilmu. Nomor 12, setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, menyibukkan diri dengan berdoa dan membaca Al-Quran sambil menunggu imam datang untuk qomat. Setelah sholat subuh, berdiam di masjid untuk berzikir seperti membaca zikir pagi petang, membaca Al-Quran dengan tujuan menghatamkannya dalam sebulan, atau mendengarkan majelis ilmu hingga matahari meninggi kira-kira 15 menit setelah fajar terbit, setelah matahari terbit. Ketika matahari meninggi tadi, lalu melaksanakan sholat isyraq atau syuruk sebanyak 2 rakaat yang dijanjikan pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Ini kan dengan ilmu. Nek orang duwe ilmu masalah kayak gini ini bar subuh belandang bali nyang pasar padahal ora dodolan mengarep blonjo tekan kono regane larang kabeh ora sida akhirnya bali meneh. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau punya ilmu eman-eman, dimanfaatkan untuk sholat syuruk. Nah, doa pagi petang ada zikir pagi, ada zikir petang. Zikir pagi jadi ya zikir-zikir untuk tahlilan itu. Makanya kita yang tahlilan itu wajib. Nah, lebih utama tahlilan itu setiap pagi setelah subuh dan setiap petang setelah maghrib. Nah, gitu. Yang belum punya buku zikir petang, bisa beli di toko-toko buku terdekat. Di sana ada buku kecil, buku saku, tulisannya zikir pagi petang. Yang paling ringkas buku yang dikumpulkan, doa-doanya dikumpulkan oleh Ustadz Yazid, itu lebih ringkas. Aktivitas pada waktu pagi sejak terbit fajar subuh, fajar sodik tadi menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Maksudnya rukun-rukun puasa. Saat puasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yaitu berdusta, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, namimah, adu domba, memandang wanita yang tidak halal, dan mendengarkan musik. Mendengarkan musik supaya musiknya diganti murotal untuk Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan bisa bertahan murotalnya. Kemudian nomor 16, melakukan sholat sunnah duha minimal 2 rakaat, maksimal tidak dibatasi. Waktu sholat duha dimulai dari setelah matahari meninggi 15 menit setelah matahari terbit hingga mendekati waktu zawal. Zawal itu 15 menit sebelum zuhur. 17, tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Jangan mentang-mentang Ramadan keutamaan ibadah ndanu ora nyambut gawe. Ngibadah wae langkung ge buka ge sahur njaluk. Ya jangan. Tapi ya jangan jaluk, tapi amalan pekerjaan yang terbaik adalah dengan tangan sendiri. 18, memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan karena keutamaannya sangat luar biasa dibanding dengan sedekah pada bulan lainnya. Sedekah ini tidak harus dengan uang.
Sedekah itu bisa berbentuk tenaga. Misalkan kita keluar rumah nyapu tanggane ki sing kakung ki kerja ning luar Jawa, sing putri anake cilik-cilik kemruyuk urung sempat resik-resik, tak resikne. Nah itu loh sedekah tenaga. Ada sedekah nasihat. Di WA dapat kiriman nasihat, ada ayat dan hadis, lalu sedikit pencerahan. Nah, disebar neng grup sak tutul ngono wae, wah wis pahalanya luar biasa. Menyebarkan nasihat di mana? Di WA itu. Banyak sekali cara untuk bersedekah, tidak harus berbentuk uang. Baik, memperbanyak membaca Al-Quran dengan memanfaatkan waktu senggang seperti saat berada dalam antrian panjang dan istirahat kerja. Sekarang ini apa ya, masih ada antrian panjang toh? Masih ya? Obat. Oh iya, di apotek ya. Tapi isin apa ora nggawa Quran ning apotek ndres Quran engko nderese di HP, dadi malah ora ketok nek ge ora ketok ge ndres Quran. Nah, dadi membuka HP ora ketok ngobar kowe ning iklan liwat terus nutul iklane ndres Qurane ra sida ya. Tapi ya ini ujian. Jadi diupayakan di HP itu dimasuki aplikasi Al-Qur'an, terjemahannya sekaligus, terus pas antri itu membaca terjemahan itu. 40 kayak tekan nomor 20. Menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang qailulah walau sesaat bagi yang mampu untuk melakukannya. Jadi qailulah itu ngeliyep sebentar menjelang zuhur. Itu walaupun hanya 5 menit itu memiliki khasiat yang luar biasa secara medis. Jadi ya diupayakan menjelang zuhur itu. Jadi kira-kira mending ngeliyepnya itu di masjid mungkin ya. Masjid cedake wong adzan itu loh. Kan ora kebablasan karena dibangunin sama yang adzan kan gitu. Kalau ngeliyepnya di rumah ya wes kebablasan. Iya. Nah, Jumatan itu malah doge anu qailulah wayahe khutbah. Nah, jadi sebelum Jumatan. Jadi qailulah itu tidur sebentar itu sebelum Jumatan, bukan pas Jumatan. Baik, dan ini ibadah. Jadi diniati ibadah itu mendapatkan pahala. Ini yang namanya tidur berpahala ini. Ketika azan zuhur melakukan 5 amalan yang tadi. Melakukan sholat rawatib zuhur 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Beristirahat bagi yang belum istirahat sebelum zuhur atau menyiapkan makanan berbuka. Suami bisa pula membantu dalam hal ini. Kalau istri masak dibantu suami ki biasanya malah suami sing ngregoni. Berarti nek istri masak biarkan istri masak, midil-midili berambang bawang, suami yang ngasah-asah itu loh. Nah, asah-asah kan tidak ada hubungannya. Kalau ndadak istri sing ngulek ngobah-obahke muntu, suami sing nggoceki coweke ngono kuwi nek saya cedak-cedak ndak malah kebablasan tekan sak nggon-nggone. Jadi le kerja sama masak ora sah sing kuwi. Kemudian aktivitas pada waktu asar. Ketika masuk asar menjawab kumandang azan dan melakukan amalan seperti pada poin ke-8. Terus dilarang melakukan sholat sunnah setelah sholat asar karena ketika itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Namun kalau tahiyatul masjid dilakukan ba'da asar boleh karena penyebabnya adalah masuk masjid. Kemudian sholat sunnah syukril wudhu itu walaupun ba'da asar juga boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan itu sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Nah itu ba'da asar, ba'da subuh dilarang sholat, maksudnya sholat sunnah yang mutlak. Kalau yang memiliki sebab itu diperbolehkan. Kemudian
bermajelis ilmu menjelang berbuka demi mengisi waktu luang. Nah, ini nanti musola di sini kalau diprogram selama 29 hari ada buka bersama, ada tausiah. Tausiahnya ndak usah ngundang ustad, tapi jamaah giliran membaca terjemahan buku. Jos tenan. Nah, setelah itu buka bersama. Ini danung kok kajiannya karo le madang, suwe le madang repot. Tetap kajiannya walaupun sekedar membaca terjemahan Al-Quran diupayakan. Terus sibukkan diri dengan doa ketika menunggu berbuka, memenuhi adab-adab berbuka dan adab-adab makan saat berbuka. Jika masih mendengar suara adzan maghrib, maka menjawabnya seperti amalan pada poin ke-8. Menunaikan sholat maghrib secara berjamaah di masjid bagi laki-laki, kemudian mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Berbuka ini disunahkan untuk disegerakan. Itu ciri Islam seperti itu. Kalau Yahudi itu menyegerakan sahur, menunda buka puasa, itu kalau ciri Yahudi. Tapi kalau Islam itu mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Menyegerakan buka puasa itu bukan kok terus begitu meh adzan nyiapke sego sak piring sak tekruk karo kepala kakap terus lo nitil siji-siji, ndak. Minimal minum air putih itu loh, minum air putih atau kurma 1 butir atau berapa gitu, sing penting buka batal puasane lah. Setelah itu baru sholat maghrib itu biar bisa sholat berjamaah gitu. Setelah maghrib baru kalau mau makan. Nih kadang-kadang sebagian orang makannya itu setelah taraweh katanya. Nah, baik. Kenapa makan setelah taraweh? Karena untuk menikmati kambing guling, untuk menikmati makanan-makanan yang butuh waktu lama. Sementara maghrib sampai isya waktu ini pendek, digunakan untuk diam di masjid supaya tidak ketinggalan. Karena biasanya kedisian orang lain tempatnya penuh terus sholatin dadak nggelar Quran di depan masjid. Itu malam pertama dan kedua. Naik ketiga ya rada lega. Kemudian menunaikan sholat maghrib membaca zikir petang karena waktunya adalah dari matahari tenggelam hingga pertengahan malam. Makan hidangan berbuka puasa bersama keluarga dengan bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya, memuji makanan dan tidak mencela makanan. Ketika istri mbumboni kolak dikira sop, lah akhirnya suami iki kolak rek rasane sop, iki jane waluh opo kentang to iki. Kan gitu. Ya ndak usah di piye to Mbak masak mau ndak usah. Ya teko nek gelem didahar, ora gelem ora usah didahar. Engko wis sering ngerti dhewe, Mas. Dek ora mbok teruske. Iya, ora. Lah napa? Wis parek. Nah. Ayo mangan bareng, Dik. Wis ayo dicem. Bisa ngicipi kecek dulu. Njuk ngapura yo, Mas. Yes. Lah iki piye iki? Ya dintake maneman, ya ora apa-apa. Nah, jadi sope gilawah madang tapi sing disop gedang sama waluh. Ya ndak apa-apa, tapi yang penting diupayakan untuk tidak mencela makanan. Yang biasanya nek mencela makanan itu kalau ada buka bersama. Buka bersama iyalah suwiwi ngasem macam-macam mbok yo ndak usah komentar. Kalau mau ya dimakan, kalau tidak mau ya buka delok ora selera tutup neh nggo kowe weh. Nah, tapi minimal nek eneng air mineral rak yo ora usah dadak milih air mineral diminum. Nah, seperti itu. Jadi jangan mencela kok mingkoyong ini jangan. Baik. Terus mempersiapkan sholat isya dan tarawih dengan berwudu, memakai wewangian bagi pria dan berjalan ke masjid. Jadi sholat tarawih itu karena ngumpul orang banyak diupayakan pakai parfum
parfum yang aromanya paling disukai, misalkan aroma duren. Atau orang suka banget dengan kalau mau buka puasa eneng kebul-kebul wong dodol bakso itu enak banget itu. Yang golek parfum sing aroma bakso. Wah, ya ndak ada. Yang jelas pakai aroma. Nek orang duwe parfum wis gembel-gembel kapur bares ini serada lumayan. Jadi mangkat raweh sambil ngantongi kapur bares. Terus menjawab muadzin dan melakukan amalan seperti poin ke-8, melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan sempurna di masjid, dan ini salah satu keistimewaan Ramadan. Sholat tarawih itu ya, ini nomor 37, tidak pergi hingga imam selesai agar dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Jadi orang yang sholat taraweh dari isaknya kemudian taraweh sampai ikut selesai witir, maka ini dianggap sholat semalam suntuk. Nah gitu. Kemudian nomor 38, membaca doa setelah sholat witir, Subhanal Malikil Kudus dan seterusnya. Aktivitas menjelang tidur, melakukan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini jangan hanya kalau pas ada listrik. Ndang darus Al-Quran listriknya mati, darus yuprai. Malah ini ndak perlu pakai speaker luar, nanti kasihan mengganggu warga yang mereka itu maknin duwe anak cilik, pilek, masuk angin, panas, akhirnya ngeloni anak ora turu-turu rewel wae. Arep turu sing maca Quran ning masjid banteri raja mak le maca tajwide kleru. Wah, iki piye dadi mbok wedok jan rekoso. Ndang anake turu, alhamdulillah kayak le darus serampung sepi akhirnya anake turu. Nah, anake turu genten Pak ning ngrusoi. Alah wis ganjaran makne. Pak ngele nurokke anak angel-angel sampean malah. Ya ora apa-apa. Ini ibadah juga. Baik, nomor 39 melakukan tadarus, ya kan? Tadi diupayakan pakai speaker dalam saja. Kalau speaker luar pengen suaranya apik dirungokke wong akeh, masalah itu ganjaran mbah ora luwes, sing penting wong ketok le apik, pinter maca Quran, rungokke wong akeh, tulung jangan melebihi jam 9 sakke anak-anak. Baik, nomor 40 terakhir. Jika tidak ada keperluan mendesak pada malam hari, tidur lebih awal agar bisa bangun pada sepertiga malam terakhir. Tidak begadang kecuali jika ada kepentingan mendesak. Sebelum tidur memenuhi adab-adabnya seperti berwudu, membaca doa sebelum tidur, bismikallahumma amutu wa ahya, membaca ayat kursi sekali dan membaca al-ikhlas, al-falak, an-nas, lalu mengusap ke badan yang bisa dijangkau, diulang 3 kali. Nah, demikian, wallahu ta'ala a'lam, matur nuwun. Bapak-bapak, ibu-ibu telah menyempatkan mengorbankan waktunya untuk ikut bergabung kajian bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa semangat dalam beramal, beribadah dan menuntut ilmu, khususnya nanti di bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memberi kita umur panjang dan kesehatan, kekuatan sampai berjumpa dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Ta'ala memberi kita keselamatan, kemudahan dalam segala urusan di bulan Ramadan sehingga mendapatkan amal-amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.